Aku mau membahas tentang video yang berseliweran. Katanya seorang wanita istri bekerja ke luar negeri, uangnya dikirim ke suaminya dan untuk rencananya membangun rumah. Dan ternyata setelah si TKW-nya itu pulang, mbaknya tidak menemukan rumahnya bagus, tapi ternyata masih sama seperti semula dan dia itu mengeluh di sosial media. Ini bisa dijadikan pengalaman dan cermin. Ini memang kejadiannya banyak dan nyata terjadi ya. Untuk kalian yang para TKW di luar negeri itu, meskipun kalian itu tetap menaruh kepercayaan kepada pasangan, ada baiknya kalian itu juga menyimpan uang untuk diri kalian sendiri ya. Untuk masalah bangun rumah ya, ini bangun rumah ya, ini banyak sekali terjadi ya. Semisal kalian itu bangun rumahnya itu di tanahnya mertua atau tanahnya suaminya, kalian wajib berpikir yang panjang sekali. Mungkin kalian berpikir, kalau aku nggak bisa menempati, semisal ada apa-apa, anakku yang akan menempati. Iya, kalau anaknya. Zaman sekarang itu banyak sekali orang tidak tahu diri ya. Contohnya seperti ini ya. Semisal andai saja ya kalian itu pulang menemukan rumah itu semisal memang benar dibangun ya. Terus kalian semisal balik lagi, terus tiba-tiba ada kericukan kayak gitu ya. Mungkin sudah tidak bisa dipertahankan dan kalian itu akhirnya berpisah. Si mantannya tidak mau menjual rumahnya karena atas nama orang tuanya mungkin, atas nama dirinya mungkin, atau mungkin karena dia memang menginginkan rumah itu untuk ditinggali bersama anaknya. Misalnya anak kalian, meskipun kalian bercerai ingin tinggal di situ, atau mungkin kalian mau membawa anak kalian itu pergi dari rumah itu dan rumahnya pun tetap tidak bisa dijual atau dibagi dua. Iya, kalau dibagi dua dia maupun itu masih untung ya. Kalau semisal dia itu mau semuanya, atau mungkin mau tetap bersikukuh bahwa rumah itu tidak boleh dibongkar. Solusinya gimana? Jadi sebelum kita menghadapi hal-hal seperti itu ya, untuk membangun rumah di tanah bukan milik kita sebagai yang menaruh dana di situ, lebih baik berpikir lebih jauh panjang sekali, karena kehidupan itu terkadang juga baik, terkadang juga buruk, terkadang juga ada pengalaman yang pahitnya juga. Jadi supaya kalian itu di luar negeri membuang tenaga kalian itu mendapatkan hasil yang sepadan dengan apa yang telah kalian perjuangkan, kayak begitu ya. Jadi semisal suami kalian itu misalnya sekalian dan dia itu akhirnya bercerai, dia tidak mau. Terus langkah selanjutnya apa sih? Biasanya yang banyak TKW lakukan itu, daripada tidak bisa dijual dibagi dua, itu lebih baik dihancurkan saja. Dan ini juga sama juga hasilnya juga buruk gitu ya. Kalian sudah bersusah payah kerja di luar negeri, tetapi tidak bisa menikmati hasilnya yang bagus kayak gitu ya. Karena menurut pengalaman aku sendiri gitu ya, melihat di mana-mana itu terjadi memang seperti itu ya. Kalau kalian memasrahkan uang kalian semua itu luput-lupute, bahasa orang Jawa gitu ya. Luput-lupute itu kalau suami kalian itu tidak dapat dipercaya gitu. Semisal dia itu memang membangun itu, cuman karena dia itu mungkin sudah lama tidak ketemu dengan kalian, tidak kumpul dengan kalian, mungkin menaruh perhatian dengan wanita yang lain, itu bisa saja terjadi dan akhirnya malah apa yang kalian usahakan untuk kehidupan kalian di masa depannya, malah suami kalian itu menghancurkannya. Dan untuk mengantisipasi hal seperti itu sebaiknya ya dari awal ya, kalau kalian itu sebelum kalian itu punya tanah sendiri, jangan dibangun di manapun gitu. Jangan percaya aku nggak mungkin, aku sama dia itu pasti sehidup semati. Gini ya, ini proses kehidupan ya. Proses kehidupan itu kalau kita ada misalnya berjauhan, kita nggak tahu watak orang itu pada suatu ketika, mungkin karena tekanan keadaan, mungkin karena bisikan dari orang yang lain yang mungkin juga mengatakan hasutan-hasutan yang bagaimana kan kita tidak tahu. Selama kita jadi TKW kan terkadang kita itu juga dicurigai, di apa gitu. Terus dia sendiri juga tidak bisa menjaga hatinya karena mungkin sudah terbiasa jauh. Terus ada lagi orang yang mengisi hatinya dan merasa bahwa dia ini lebih baik dari istri yang lagi menjadi TKW kayak gitu ya. Karena dia selalu ada buat dia, padahal ya istrinya itu yang sebenarnya ada buat dia karena dia itu memperjuangkan untuk keluarga kayak gitu ya. Jadi untuk kalian saran untuk TKW yang di Hong Kong gitu ya, semisal kalian itu gajian, sebagian boleh kalian bangun rumah. Kalau ingin membangun rumah di mertua seadanya saja,
jangan sampai kalian itu mengeluarkan semua dana itu untuk di sana. Jadi kita untuk berjaga-jaga ya, semisal ya kalian semisal rumahnya itu semula biasa ya, direhab biasa, jangan sampai semisal melebihi dari 30 juta kayak gitu aja ya. Seadanya saja, jangan sampai diupayakan sampai ratusan juta, karena jaga nih kalian pun juga harus membuat pemikiran sendiri gitu. Iya, kalau ini rumah ini hasilnya sesuai dengan keinginan kalian misalnya. Kalau pada akhirnya meleset gimana? Misalnya sudah kalian biayai sampai ratusan, misalnya 100 juta atau 200 juta. Pada akhirnya rumah itu tidak jadi, dan jadi pun juga tidak sesuai dengan harapan kalian. Mungkin uang itu jauh untuk dibelanjakan hal lain, mungkin ada keperluan lain, kita kan nggak tahu. Jadi selama kalian di Hong Kong itu, kalian wajib benar-benar menyimpan uang sebagian itu untuk diri kalian sendiri. Bukan pelit pada keluarga ya, tapi ini adalah watak orang itu bisa dilihat saat kita itu memberi mereka uang. Uang bisa memperjelas sifat dan watak manusia kayak gitu ya. Jadi kalian wajib belajar hal yang satu ini. Jangan sampai kalian itu percaya penuh kepada, meskipun itu pasangan ya. Kalau anak kita memberikan anak sebanyak apapun itu mungkin tidak masalah, tapi sewaktu anak kecil itu dia tidak akan tahu peruangan. Yang dia tahu adalah jajan setiap harinya itu segini, uangnya itu segini. Dia tidak tahu kalau yang bekerja keras, mungkin yang membanting tulang itu sebenarnya adalah ibunya. Yang dia tahu adalah bapaknya yang memberi, padahal uang itu dari ibunya kayak gitu. Dan nilai minus lagi ya, semisal ya kalian bekerja ke Hongkong, anak dititipkan ke suami, suami tidak bisa bekerja. Nah ini lebih parah lagi ya. Masih enak kalau anak itu dititipkan ibu kita sendiri ya. Bagaimanapun juga kalau ibu kita sendiri, meskipun kita itu terkadang memberinya itu lebih banyak sedikit, itu tidak apa-apa ya, anggap saja itu balas budi kita kepada orang tua kita sendiri. Jadi terkadang untuk kalian yang punya suami ditinggal di rumah itu, titipkan anak kalian jangan ke suami kalian. Bukan kita menjauhkan dari bapaknya ya, tapi untuk mentoleransi hal-hal yang di luar keinginan kita itu lebih baik dititipkan kepada orang tua kita. Jadi orang tua kandung kita, bukan juga dititipkan ke mertua. Meskipun sebaik-baiknya orang ya, kalau lagi kebutuhan itu bisa, semua hal itu bisa terjadi kayak gitu ya. Dan untuk saran juga ya, semisal kalian itu ingin membangun rumah itu ya, kumpulkan uang kalian itu di sana sebaik mungkin gitu ya. Pegang atas nama kalian sendiri ya, jangan atas nama siapapun kayak gitu ya. Pegang uang kalian sendiri. Semisal kalian pulang nanti ke Indonesia, kalian beli tanahnya atas namakan kalian ya, nama kalian sendiri ya. Terus danai itu juga harus kalian dana sendiri ya. Semisal ada sangkut pautnya dengan pembangunannya dengan suami, biarlah uang suami itu untuk makan saja, tapi fokus untuk rumah, pembangunan rumah itu. Kalau kalian memang berpikirnya panjang, itu kalau saya, penilaian saya itu fokuskan ke satu orang saja, khusus untuk pembangunan rumah ya. Kalian danai atas nama tanahnya itu juga kalian yang membuat rumah, danai untuk pembangunan juga rumah kalian, dan uang suami adalah untuk biaya makannya. Untuk biaya makan nafkah itu wajib, itu tidak bisa diambil ya. Tapi kalau untuk pendanaan dalam membuat bangunan, motor, mobil, itu kalau ada uang dua orang itu dibagi ya. Tapi kalau sudah memang tertera itu tidak ada sangkut pautnya dengan suami, itu memang menjadi mutlak hak kalian. Jaga nih kalau suatu saat suami kalian itu kepencet dengan wanita lain, karena sekarang itu yang namanya pelakor itu jauh lebih jahat dari yang kalian perkirakan sendirilah. Pelakor itu lebih ganas ya, dia itu menghalalkan segala cara untuk merayu suami kalian, semisalnya seperti itu ya. Jadi saran garis besarnya di sini ya, simpan baik-baik uang kalian. Kalau ingin membangun rumah, dipercantik rumah kalian atas nama kalian sendiri. Jangan juga atas nama orang tua kalian, itu juga akan ribut kalau nanti masuk atas nama orang tua kalian dan nanti dibagi-bagi sama saudara kalian. Itu apa pernah saya yang mengalaminya sendiri. Jadi saya membangunnya itu di rumah orang tua, dan akhirnya dibagi-bagi, ketemunya juga banyak juga keluarnya kayak itu ya. Sudah memperbaiki, baginya itu juga ruwet kayak gitu ya. Kenapa tidak dulu waktu masih jelek aja dibagi kayak gitu ya, biar gitu ringan gitu. Tapi sudah dibangun dan lalu dibagi, ketemunya itu lebih mahal gitu untuk
saudara kita. Jadi aku share pengalaman ini untuk kalian yang, semisal ingin menyimpan uang itu lebih baik uang kalian itu kalian simpan sendiri, pulang bangunlah apa yang kalian suka, kayak gitu ya. Next aku lanjut videonya.